itu Allah yang besar. Haleluya, adik-adik, Allah kita adalah Allah yang besar. Ya, lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari semuanya. Haleluya. Kita mau nyanyikan Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Lebih semangat lagi ya. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan hirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Sukacita, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Ikutin gerakannya. 1, 2, 3. Walaupun belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Yesus dahsyat. Oke. Sekarang kita akan memberkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh Roh Kudus, cinta Tuhan tidak menghubungi dengan dosa dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan sembah Tuhan. Yuk angkat tanganmu tinggi-tinggi.
Oralabaya syaralabata karalabaya ralabaya 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 syaralabata karalabaya ralabaya 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 syaralabaya ralabaya ralabaya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Oralabaya ralabaya ralabaya syaralabaya ralabaya Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus.
kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau kami sudah memuji-Mu Tuhan, sudah menyembah-Mu Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang sudah siap, sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau ajak kita untuk memperkatakan arti Pentakosta ketiga yang akan dibacakan oleh teman kita Matthew. Kak, Pentakosta Oke, sebelum iya. Oke, sebelum itu Kakak mau infoin kalau untuk yang membutuhkan dukungan doa bisa lewat kolom chat ya. Nah, ini udah beberapa ada teman-teman yang udah chat di kolom chat, jadi yang lainnya yang membutuhkan dukungan doa boleh juga di kolom chat. Nah, sekarang kita mau pembagian kelas. Adik-adiknya itu sudah ada kelasnya Batita, Balita, terus yang Pratama di kelas 1 sampai 3 SD, lalu yang di kelas 4 sampai 6 SD. Bisa di-assign sendiri ya, adik-adik. Untuk yang tidak bisa ditunggu nanti kakak-kakaknya yang assign. Gimana cara assign? Cara assign-nya kalian kelasnya itu kan ada ini yang Batita, misalkan kalian kelas Batita 1 sampai 3 SD. Nah, kalian pencet kelas 1 sampai 3 SD-nya. Nanti ada klik join di sebelah kanannya. Cara assign sendirinya seperti Sudah ada siapa? Ya, shalom, shalom semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan ya, semua sehat. Haleluya. Kak Sandi, kita anaknya kayaknya disuruh ya. Balik lagi ya. Kenapa ya? Nggak ngerti. Nggak tahu nih apa kita balik lagi atau Enggak, biarin aja dulu lah kali. Biasanya nanti dia kalau suruh balik lagi, balik sendiri kan? iya. Ya udah berarti lanjut aja kayak. Ya, coba di WA emang kenapa disuruh balik lagi? Enggak, tadi ada tulisan disuruh leave breakout room tapi nggak apa-apa kali, coba aja ya, aku share screen langsung kayak. Ya, ini sebagian ada yang Joyce. Ada yang ini ya, aku kok balik lagi. Bentar, assign to restart. Balik semua tuh. mencet. Siapa yang mencet? Boleh. Balikin lagi. Oreo boleh coklat juga. Aku mau Oreo sama coklat boleh. Bentar ya, ditunggu buat ini. Yuk kita join lagi di breakout room-nya. Jai.
adik-adik, ini udah balik lagi ya? Tadi semuanya kebalik, enggak? Halo Esy, Excel, bisa dengar suara kakak? Bisa, Kak. Oh iya, oke. Tadi kebalik ke main room, apa enggak? Ya, Miss. Balik, Kak. Oh Tadi iya, kembali ke main room. oh iya, oke, kita tunggu. Kak Sandi mana ya? Iya, ada kak saya. Oh ya, udah hadir. Oke adik-adik. Kita semua udah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang siap angkat tangannya, lambaikan tangannya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari-hari kemarin, bahkan minggu-minggu kemarin Tuhan. Berkat yang berlimpah Tuhan sudah turunkan atas kami, bahkan atas keluarga besar kami. Kesehatan yang luar biasa juga Tuhan sudah berikan kepada kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau memberikan hati kami Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap menerima firman Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita judulnya Hari Sabat. Sabat rest ya. Hari Sabat itu sama dengan hari peristirahatan. Kita ambil ayatnya dari Keluaran 31 ayat 12 sampai 17 dan di Markus 2 ayat 2 sampai 27. Di sini Markus 2 ayat 2 sampai 27 nggak ada, adik-adik bisa catat sendiri ya yang punya catatan. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu apa sih itu hari Sabat ya? Hari Sabat itu sama dengan harinya Tuhan. Nah, hari Sabat itu sudah ditentukan dari zaman perjanjian, bahkan dari zaman perjanjian lama. Coba Kak Sandi next ya. Nah, perintah Tuhan dibilang hari Sabat itu sama dengan juga mesti istirahat. Ya, next Kak. Nah, adik-adik, bahkan di dalam 10 perintah Allah yang didapat oleh Musa, itu ada gambar Musa menerima 2 loh batu ya adik-adik yang isinya 10 perintah Allah. Di dalam 10 perintah Allah itu dikatakan juga kita harus menguduskan hari Sabat. Next Kak, 10 perintah Allah. Nah adik-adik, coba kita lihat yang dari 10 perintah Allah. Yang keberapa adik-adik? Di sini yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Nah, adik-adik ya, Tuhan memberikan kita hari Sabat itu karena ada tujuannya. Seperti dikatakan adik-adik di Markus 2 ayat 27, itu bunyinya seperti ini ya. Hari Sabat kata Yesus, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Yang artinya bahwa hari Sabat itu Tuhan berikan supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan, bisa menghormati Tuhan dan menghargai Tuhan. Next.
Kak. Nah, adik-adik, Tuhan, kita punya hari kerja ya. Kalau kita sekarang di Indonesia atau kebanyakan, kita mulai hari kerja itu di hari Senin ya. Senin kita hitung 1 misalnya ya. Senin, 2 Selasa, 3 Rabu, 4 Kamis, 5 Jumat, 6 Sabtu, 7 hari Minggu. Nah, ditetapkan hari Sabat itu jatuhnya hari yang ke-7 adik-adik ya. Nah, hari ke-7 itu bahkan adik-adik waktu di zaman penciptaan di Kejadian dikatakan adik-adik ya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Adik-adik ya, Tuhan waktu penciptaannya aja hari ke-7 beristirahat. Nah, Tuhan juga mau kita sebagai manusia juga ada hari istirahatnya. Tapi adik-adik, hari istirahat itu kita pakai buat apa? Nah, kita pakai buat beribadah kepada Tuhan. Kita semua manusia, Tuhan maunya kita punya hari istirahat. Hari istirahat itu kita pakai ya, kita sekeluarga. Ada ibu, bapak, adik, kakak, bahkan nenek, kakek gitu ya. Kita istirahatnya kita tapi beribadah kepada Tuhan. Next, Kak. Nah, adik-adik, karena lihat di gambar ini ya adik-adik, Tuhan Yesus sangat suka kepada anak-anak. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita tidak pernah melupakan hari Sabat itu, yaitu hari Minggu. Waktunya kita bertemu Tuhan, waktunya kita puji sembah Tuhan ya. Waktunya kita berdoa kepada Tuhan, waktunya kita berbicara kepada Tuhan. Nah, next Kak. Nah, adik-adik di sini dari apa hari Sabat itu dibuat? Allah membuat hari Sabat dari hari-hari yang Dia gunakan adalah hari ke-7 yang tadi Kakak bilang di penciptaan ya. Bahkan Tuhan di situ sudah dari awal Tuhan menciptakan bumi, Tuhan sudah kasih tahu dari zamannya Adam dan Hawa. Catatannya adik-adik ya nih, Adam menyucikan hari Sabat ada di Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Kak Sandi, waktu kita sampai jam berapa ya? Sebentar Kita ya. baca. Adik-adik ada yang bisa bantu kakak? Satu orang baca yuk Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Adik-adik ada yang bisa bantu kakak baca? Aku, Kak. Ya, ayo langsung dibaca yuk. Adam menyucikan hari Sabat. Ya. Bangsa Israel menyucikan hari Sabat. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 ya? Hah? Kejadian 2 deh. Membuat hari Sabat. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari hari pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu ayat 3-nya, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu ya. Nah, adik-adik, bahkan bangsa Israel di Keluaran 16 itu juga dibilang menyucikan hari Sabat.
Ini ada yang bisa bantu bacanya di Keluaran 16 ayat Kak Sandi. Ini menjadi kecil ya? Keluaran 16 ayat Oh, udah saya gedein lagi ya? Keluaran 16 ayat 23. Ayo tolong bantu baca. Jika Ada Keluaran 16 ayat 23-nya coba. Keluaran 16 Kak. Iya. Keluaran 16 ayat 23 deh. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari penantian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Iya. Ya, bahkan bangsa Israel waktu Tuhan memberikan mana makanan, nah Tuhan juga kasih tahu kalau pas hari ke-7 Tuhan tidak berhenti memberikan makanan karena Tuhan menguduskan hari Sabat. Nah, adik-adik coba di Nehemia juga menyucikan hari Sabat. Ada yang bisa bantu? Baca Nehemia 13, 14 ayat 7 sampai 17. Ada? Kita masih punya waktu 10 menit, jadi masih bisa baca ayat Nehemia 13. Kak Sandi bisa tolong baca. Oh, ya, siapa ya? Oke, boleh. Nehemia 13. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang memeras anggur pada hari Sabat, pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga buah anggur dan buah ara dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan, pelbagai barang dagangan, dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Nah, ya adik-adik, ini di Nehemia dikatakan mereka waktu hari ke-7 mereka masih berjualan, mereka melanggar hari Sabat. Di situ di zaman Nehemia pun mereka sudah menguduskan hari Sabat. Nah, sekarang di Yesaya 56 dan Yesaya 58 ini kan banyak ya. Ini juga menguduskan hari Sabat, ada yang bisa baca di rumah. Yehezkel menyucikan juga hari Sabat, bahkan Tuhan Yesus menyucikan hari Sabat. Nah, ini bisa tolong dibaca di Lukas 4 ayat 16. Ayo, siapa yang bantu baca Lukas 4 ayat 16? Ya, kalau nggak ada kakak yang baca ya. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat Alkitab. Nah, jadi Tuhan Yesus hari Sabat dia datang ke rumah ibadat. Seperti kita kalau hari Sabat, hari Minggu, jatuh hari Minggu kita pergi ke gereja. Ini juga murid-murid Yesus dan Rasul Paulus menyucikan hari
Sabat di Kisah Para Rasul 16 ayat 13 dan Kisah Para Rasul 17 ayat 2 dan Kisah Para Rasul 18 ayat 4. Nah, adik-adik, hingga sampai sekarang juga kita harus menyucikan hari Sabat, yaitu di Yesaya 22 ayat 23. Kak Sandi bisa tampilkan ya. Yesaya 22 ayat 23. Nah, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Nah, adik-adik dikatakan hari sabat sama dengan kekal. Nah, sampai sekarang Tuhan mau, kenapa kita tetap menguduskan hari Sabat? Karena Tuhan mau seluruh umat manusia itu menyembah Tuhan. Kita menyembah kepada pencipta kita ya. Kita juga mau adik-adik sekarang ini menjadi anak-anak yang rajin beribadah, mengingat selalu Tuhan, yaitu ingat harinya Tuhan. Harinya Tuhan itu hari Minggu. Dan waktu hari Minggu kita akan selalu datang kepada Tuhan. Kakak berharap semua adik-adik di sini bahkan keluarganya setiap hari Minggu pasti cari siapa dulu? Cari Tuhan. Pergi, kalau kita nggak lagi COVID nih, kita pergi ke gereja hari Minggu ya adik-adik, bukan ke mall. Nah adik-adik, siapa? Ayo angkat tangannya, siapa yang mau jadi generasinya Tuhan Yesus saat ini, generasi Yeremia, yang bisa menjadi saksi Tuhan? Yaitu gimana caranya menjadi saksi Tuhan? Kalau kita rajin beribadah, kita bisa jadi saksinya Tuhan, bahkan kita bisa menjadi saksi di keluarga-keluarga kita ya. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita baca dulu ayat hafalan Kak Sandi. Iya. Adik-adik, sorry dari tadi kakak mute ya? Enggak, baru tadi aja. Oh iya. Yang baca ayat hafalan, Kak Sarah? Ada nggak? Ya Kak. Oh iya, silakan Kak. Ayat hafalan dari Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Haleluya. Haleluya. Ayo adik-adik, kita mau berdoa, angkat tangannya, kita mau menjadi anak-anak yang punya integritas ya adik-adik. Punya integritas termasuk adalah kita anak-anak yang suka menguduskan hari Sabat. Bahkan menganggap hari Sabat itu penting buat hidup kita. Karena kita setiap hari Sabat kita mau ketemu Tuhan. Kita mau puji sembah Tuhan. Yuk kita mau angkat tangan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman siang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti dengan baik apa artinya hari Sabat Tuhan. Kami mau mempergunakan setiap hari Sabat kami di tiap-tiap minggunya dengan baik Tuhan. Kami mau bertemu Tuhan, kami mau puji menyembah Tuhan. Kami berjanji Tuhan bahwa kami tidak akan meninggalkan hari Sabat. Kami akan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan pakai setiap kami Tuhan di zaman generasi Yeremia ini Tuhan. Untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan.
bahkan anak-anak yang bisa menuai jiwa-jiwa Tuhan, jiwa-jiwa teman-teman kami di pergaulan Tuhan, teman-teman kami di sekolah Tuhan, bahkan menuai jiwa-jiwa keluarga besar kami Tuhan. Pakai Tuhan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di media ini Tuhan, untuk bisa menjadi penuai jiwa-jiwa, bisa menjadi saksi-Mu yang luar biasa Tuhan, untuk memenangkan jiwa di era Pentakosta ketiga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Kak Sandi, kita mau foto. Oh, ya semuanya on cam. Yang di yang pertama dulu ya, on cam dulu semuanya. Aureli. Oke, semuanya senyum. 1, 2, 3. Tunggu sebentar ya. Yang pertama sudah, tinggal yang kedua. Satu lagi. Sekarang yang kedua. Ayo semuanya senyum. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, kita masih punya, sebentar ya, kita udah boleh balik ke break room lagi ya, break room, ke apa itu, main room. Ada adik-adik mungkin ada pertanyaan. Kalau tadi ada yang dibilang minta doa, silakan chat ya. Sama yang mau minta nilai, yang biasanya sekolahnya di negeri minta nilai agama, silakan japri kakaknya masing-masing ya yang dikenal. Oke, Kak. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan bisa kembali ke main room. Waktu kita tinggal 1 menit. Halo adik-adik, sudah semuanya? Sudah balik ya? Tadi kakaknya cerita apa, diinget nggak? Ada yang mau ceritain ke kakak? Tadi kakaknya ceritain apa sih? Hari Sabat. Hari Sabat tuh hari apa? Istirahat. Hari istirahat. Istirahatnya siapa? Kita kalau main harus ada istirahat. Terus apa lagi? Kak. Hai, shalom. Waktu makan. Kak. Nah, sudah semuanya balik ya? Salam, Kak. Tolong Kak. Hai. Oke adik-adik, kita tunggu ya teman-temannya yang belum kembali ke main room. Boleh di-mute lagi. Jangan lupa ya untuk di-mute kalau sudah kembali kita ke main room.
Adik-adik tadi gimana firman Tuhannya? Ada yang mau tadi di kelas pratama? Ada yang hafal nggak ayat hafalannya tadi cuman yang sedikit itu? Pasti pada hafal nih. Coba salah satu yang ada di pratama atau di Madya berarti. Ya, Kak. Gimana? Yang kelas 1 ya? 3 ya, Kak. Gimana? Yang kelas 1 sampai 3 ya? Iya, kelas 1 sampai 3 yang pratama. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah teruskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat Keluaran 20 ayat 8. dan Keluaran 10 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat. Coba satu-satu. Sekarang semuanya di mute. Coba sekarang semuanya di mute. Aku mau coba dengar suaranya Vanessa kelas 2. Nesa, tadi kan Nesa ada di kelas pratama. Hafal nggak Nesa ayat hafalannya? Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Betul. Oke. Sekarang kita mau persembahan dulu. Silahkan Kak Catherine. Sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Dan jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Oke adik-adik, sebelum kita mau persembahan, kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau persembahan, kiranya Engkau yang memberkati setiap kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Biar persembahan yang kami berikan bisa Tuhan Yesus pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Yang siap memberikan yang terbaik sama-sama katakan, amin. Oke, ini buat yang mau persembahan bisa di screenshot dulu atau di foto dulu. Karena kita mau lanjut ke pengumuman. Sudah? Saya udah. Sudah, oke. Sudah ya, oke langsung kita ke pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah anak Banten Kids Revival minggu depan itu lewat Zoom, lewat 6 Juni kita lewat Zoom. Ya, seperti yang tertara di situ. Minggu depan 6 Juni kita lewat Zoom, lalu selang-seling sama YouTube. Oke? Untuk informasi meeting ID bisa di WA ke 08568430. Sorry Kak Tasya, tanggal 6 itu YouTube ya Kak. Ini kan tanggal terakhir, tanggal 20. Sorry itu salah, maaf. Oh, jadi minggu depan kita YouTube. Jadi minggu depan kita YouTube ya? Ya, gitu. Informasinya. Oke, adik-adik direvisi ya. Minggu depan kita YouTube. Oke. Untuk informasi meeting ID-nya juga bisa dilihat di Instagram. Jangan lupa di-follow Instagram kita. Ya. YouTube-nya kapan, Kak? Besok hari Minggu ya. Minggu depan. Hari Minggu. Minggu depan. Tanggal 6 Juni itu YouTube, bukan Zoom. Kapan Zoom, kapan YouTube? Selang-seling. Jadi kalau minggu ini kita udah Zoom, minggu depan kita YouTube. Minggu depan YouTube berarti minggu depan lagi Zoom, kayak gitu. Oke, Kak. Oke.
Next, Kak. Pengumumannya. Pengumuman selanjutnya. Di aku belum berubah layarnya. Pengumuman selanjutnya. Ya, aku juga, Kak. Nah, untuk yang selanjutnya, diingat ya adik-adik, dikosongkan jadwalnya di hari Sabtu tanggal 26 Juni akan ada sekolah Injil liburan. Untuk pendaftarannya dan lain-lain informasi lainnya nanti akan dikasih tahu lebih lanjut. Jadi ini kakak mau infoin dulu tanggalnya biar adik-adik kosongin jadwalnya di hari Sabtu tanggal 26 Juni. Oke, semuanya mau ikut sekolah Injil liburan, amin? Yang mau ikut coba angkat tangannya. Mau. Lambaikan tangannya. Mau. Ya, semuanya mau ya. Kakak percaya semuanya pasti mau. Oke, next pengumumannya. Pengumuman selanjutnya ini untuk nilai. Untuk yang membutuhkan nilai di sekolahnya, nilai agama untuk di semester genap, bisa menghubungi kakak pembinanya lewat grup WhatsApp. Semuanya sudah tergabung di grup WhatsApp. Ditunggu sampai besok ya ini. Jadi untuk data dirinya bisa langsung di WA Japri ke kakaknya yang ada di grup WhatsApp itu, adminnya. Bisa di Japri, nama lengkap adik-adik, nama sekolahnya, alamat sekolah, kelas, sama jam ibadah sebelum pandemi COVID. Jadi jam ibadahnya dari kalian ibadah keberapa aja gitu ditulisnya, ibadah 1, 2, atau 3, 4, atau 5, atau 6. Seperti itu. Ditunggu sampai besok untuk data dirinya. Nanti untuk pengambilan nilainya diinfokan lebih lanjut. Next-nya untuk pengumumannya untuk grup WhatsApp ya, Kak. Nah, ini dia. Jadi untuk yang tadi, yang membutuhkan nilai dan belum tergabung di grup WhatsApp, silakan di-scan atau ada di bio Instagram @bkrmodernland. Nah, di situ infonya lebih jelas. Bisa langsung diklik aja kalau di bio Instagram. Jadi kalian bisa langsung tergabung di grup-grup yang ada. Dan nanti kalian infokan untuk nilainya. Juga nanti yang untuk sekolah Injil liburan juga akan diinfokan lewat grup WhatsApp ini. Jadi untuk yang belum mengikuti grup WhatsApp, silahkan untuk di-join di grup WhatsApp. Oke? Ya? Oke. Sekarang kita mau sama-sama berdoa untuk teman-teman kita yang memerlukan dukungan doa. Silahkan, Kak Natasha. Oke, adik-adik. Yuk, sekarang kita mau mendoakan teman-teman kita ya. Adik-adik percaya nggak kalau di mulut kita ada kuasa? Yang percaya bilang amin. Amin. Seperti minggu lalu ya adik-adik ya. Kalau misalkan kita berkatakan sesuatu bisa terjadi. Nah, sekarang ada teman-teman kita yang keluarganya sakit, teman kita yang lagi sakit, kita mau sama-sama mendoakan, kita perkatakan biar sembuh. Kita percaya ya, kalau kita berdoa buat teman kita bisa sembuh ya. Oke, sekarang tutup matamu yuk, perkatakan dengan iman kita doain teman-teman kita. Sekarang semuanya bahasa dulu. Hoya raba shindala raba takala raba 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 raba. Yuk angkat suaramu yuk adik-adik kita sama-sama sepakat. Horaba takala raba ya raba shindala raba raba raba. Saat ini ya Bapa kami sepakat Tuhan kami mau berdoa ya Tuhan untuk cicinya Joshua ya Tuhan yang tulang belakangnya bengkok ya Tuhan, biar Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Untuk omanya Gilbert Tuhan yang sakit saraf kejepit, untuk opanya Levi yang sakit ya Tuhan, untuk opungnya Diego Tuhan yang masih rawat jalan, untuk mata Ethan yang bengkak ya Tuhan, kami perkatakan saat ini kami sepakat sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus, biar oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, Kau yang sempurnakan Tuhan, percepat ya Tuhan setiap kesembuhannya yang ada Tuhan, lewat setiap dokter yang ada ya Tuhan, biar campur tangan-Mu turun ya Tuhan, untuk setiap obat-obat yang akan dipakai Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil, saat ini juga Tuhan Kau yang menjamah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa.
Saat ini juga ya Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak ya Tuhan yang akan melakukan ujian ya Tuhan di minggu-minggu ke depan, hari-hari ke depan. Oh ya Raba, takala raba, buat mami papi yang ada di sebelahnya, yuk tumpang tangan yuk, doakan buat adik-adiknya. Oh ya Raba, takala raba, shindala raba. Kami berdoa ya Tuhan, biar setiap adik-adik ya Tuhan boleh mengerjakan ujiannya dengan baik ya Tuhan. Biar hikmat-Mu ya Tuhan, kepintaran, kepandaian Tuhan simak seperti Daniel turun buat setiap mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berbeda ya Tuhan dengan teman-temannya yang lain Tuhan, karena mereka mengandalkan Engkau. Biar ya Tuhan, Tuhan yang urapi, Tuhan berkati dari masa persiapannya, Tuhan yang jagai, Tuhan yang pimpin, terus setiap materi-materi yang akan dipelajari ya Tuhan. Biar ya Tuhan juga kasih kesehatan yang sempurna buat setiap mereka Tuhan, dalam masa-masa mereka ya Tuhan menjalani persiapan ujian nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nilai yang terbaik yang daripada-Mu ya Tuhan, jadi teladan buat teman-temannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak yang berulang tahun selama bulan Mei. Oh raba, yuk angkat tanganmu yang berulang tahun yuk. Oh ya Raba, shindala raba. Berkati ya Tuhan, berkat yang melimpah-limpah Tuhan turun buat setiap adik-adik ya Tuhan. Biar ya Tuhan dari masa kecilnya sudah jadi pasukan Tuhan, jadi generasi Yeremia yang jadi teladan ya Tuhan, jadi anak-anak yang berintegritas ya Bapa, jadi kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Tuhan terus bawa naik dan tidak akan pernah turun ya Tuhan. Biar hidupnya Tuhan dari masa kecilnya terus menyenangkan hati-Mu, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kami tahu Tuhan Kau punya rancangan yang dahsyat buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua mereka ya Tuhan. Oh ya Raba, berkati ya Tuhan. Tuhan kasih berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapa, kami mau bersatu hati, kami akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami berdoa khusus untuk Opa Niko, Homa Hermin, Dedi Peter, Bunda Christine, Kak Radmi. Berikan hikmat, kepemimpinan, kebijaksanaan, kesehatan, berkat, pertolongan Tuhan turun atas mereka. Kami juga berdoa untuk Presiden kami, Joko Widodo, pemerintahan kami yang memberikan hikmat, kepemimpinan, roh takut akan Tuhan turun atas Joko Widodo dan pemerintahan kami, supaya bisa memimpin Indonesia menjadi bangsa yang maju dan roh takut akan Tuhan menyertai bangsa kami. Kami juga berdoa segala virus yang mau menyerang bangsa kami usir, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pulihkan Indonesia dari krisis ekonomi global. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sama-sama kita naikkan, kita mengucap syukur, kita berseru seperti Yabes berseru. Papi, mami, semua yang ada
ada di Zoom ini, yuk kita sama-sama angkat tangan kita. Kita mau minta berkat sama Tuhan, arahkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Ayo sama-sama kita minta berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat penghiburan, kekuatan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menyertai dalam setiap kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan berapian permai. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus dahsyat. Diberkati semuanya. Haleluya.